Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Para pendengar yang beriman, pada dasarnya puasa mempunyai tata krama. Gunanya tata krama adalah untuk mengokohkan niat kita agar kita dapat menyelamatkan diri dari perbuatan riya dan subhat. Yang kedua, mengakhiri puasa dengan sahur. Sahur hanya sekedar ala kadar saja, tidaklah berlebih-lebihan, tidaklah terlalu kenyang, dan jangan sampai kita melaksanakan sahur dengan minum yang terlalu banyak. Ini akan membuat perut kita menjadi kembung dan akan sakit. Di sini Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Artinya, bersahurlah karena pada makan sahur terdapat keberkahan. Para pendengar, kemudian yang ketiga, kita harus mempuasakan diri, seluruh anggota badan. Dengan begitu, kita akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, "Wa huwa ma'akum ainama kuntum innama ta'malu nabasyir." Yang artinya, sesungguhnya Allah melihat apa yang kamu perbuat dimanapun kamu berada. Jadi, puasa dapat menjadi benteng untuk pertahanan diri kita agar tidak melakukan perbuatan maksiat, seperti menahan mata kita untuk tidak melihat hal-hal yang tidak baik, menahan mata kita untuk tidak melihat kemaksiatan, terutama di saat kita sedang berpuasa. Menahan telinga kita agar tidak mendengar hal-hal yang mendatangkan dosa. Kemudian kita hendaknya bisa menahan mulut kita untuk tidak berkata-kata kotor, untuk tidak bergunjing, untuk tidak melakukan hal-hal yang tercela atau menyakiti hati orang lain. Dengan mencermati tata cara yang bijaksana dalam berpuasa, maka insya Allah pada prinsipnya kita tengah mematangkan diri kita untuk dapat mencapai derajat takwa. Para pendengar yang beriman, oleh karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablihim la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Pada dasarnya, puasa untuk mendapatkan derajat takwa. Derajat takwa tidak bisa didapat dengan begitu saja. Harus dengan perjuangan, dengan menahan diri dari perbuatan-perbuatan tercela, dari perbuatan-perbuatan yang Allah tidak suka. Seperti halnya berbuat maksiat, berkata-kata kotor, dan melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah. Para pendengar, oleh karena itu, mari kita di bulan Ramadan yang mulia ini, bulan penuh limpahan rahmat dan karunia, apapun yang kita kerjakan akan dilipat gandakan amal kita. Mari kita fastabiqul khairat. Karena ini bulan yang sangat mulia adalah hanya sekali dalam setahun. Gunakanlah semaksimal mungkin untuk melakukan ibadah-ibadah. Bukan hanya berpuasa saja, ibadah-ibadah wajib dan ibadah-ibadah sunat lainnya. Agar kita mendapat derajat takwa. Para pendengar yang budiman, orang-orang yang bertakwa sudah jelas adalah orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, mengajak yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Itulah ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Dia akan selalu bisa mengawas dirinya untuk tidak melakukan perbuatan yang tercela, perbuatan mungkar, perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadikan Ramadan ini sebagai ajang untuk memperbanyak amal soleh dan melakukan amal sosial. Orang-orang yang berpuasa, insya Allah dia akan jadi orang-orang yang bisa mengerti atau yang suka berbagi kepada orang lain. Karena salah satu hikmah dari puasa itu adalah untuk menjadikan kita orang-orang yang suka berbagi, orang-orang yang suka menolong, menjadikan kita orang-orang yang tepo selero. Dan hal ini tentu akan mendatangkan keuntungan bagi kita. Di samping kita dapat membersihkan harta kita dengan bersedekah, dengan berbagi, dan kita dapat menjadikan diri kita orang-orang yang peduli kepada sesama. Insya Allah, kepedulian ini dalam bulan Ramadan kita punya rezeki, kita bagi kepada sesama. Kita bagi kepada orang-orang yang berpuasa, yang membutuhkan. Rezeki kita, insya Allah akan dilipat gandakan Allah. Seperti halnya menanam sebiji benih, akan tumbuh 7 tangkai. Dan Allah melipat gandakan, bisa menjadi 700 biji atau 1000 biji.